Ya. Ini sangat penting. Membangun sesuatu yang besar membutuhkan ketekunan terhadap perkara-perkara yang kecil. Karena ketika kita tekun dengan perkara-perkara yang kecil, apa yang kita bangun itu akan kuat. Ya, apa yang kita bangun itu akan solid. Karena membangun itu bukan hanya bicara seberapa besar yang dapat kita bangun, melainkan seberapa lamakah, ya, seberapa lamakah bangunan yang kita bangun itu akan bertahan, ya. Karena saudara-saudara memang bakat yang membuat kita itu bisa naik, ya, kita punya karunia itu bisa membuat kita naik, ya. Tetapi yang membuat kita bertahan di atas itu bukan lagi bakat karunia, melainkan karakter kita. Dan inilah yang Tuhan bangun pada saat kita setia dalam perkara-perkara yang kecil. Maka karakter kita itu dibangun di sana. Mungkin engkau berkata, karakter apa saja pendeta yang dibangun pada saat saya menjadi setia dalam perkara kecil, pada saat saya melayani. Nah, banyak sekali karakter. Salah satu karakter yang akan terbangun adalah kesabaran. Ya. Dan sabar ini adalah karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena kalau saudara tidak sabar, saudara itu mudah terjatuh ke dalam dosa. Ya, perhatikan apa yang terjadi dengan Abraham dan Sarah. Mereka dikasih janji Tuhan, mereka akan punya anak. Tapi Abraham dan Sarah tidak pernah menyangka bahwa mereka membutuhkan 24 tahun untuk menantikan seorang anak. Dan ya kita tahu saudara-saudara 24 tahun ini bukan waktu yang sangat singkat. Ya, Abraham itu menurunkan Ishak hampir pada saat dia berusia 100 tahun, saudara. Ya, itu waktu yang sangat lama. Maka di dalam menantikan Tuhan itu membutuhkan kesabaran. Kalau kita tidak sabar, maka kita akan bertindak di dalam kekuatan kita sendiri. Kita pikir nih, kalau Tuhan lama-lama nih, ya, maka lebih baik saya pakai cara saya sendiri. Ya. Bahkan mungkin beberapa orang sambil mengancam lagi, nih Tuhan, kalau Tuhan lama, ya, maka saya akan lebih memilih menggunakan cara saya sendiri, ya, daripada harus menunggu Tuhan, ya, bekerja dalam kehidupan. Dan itu kan yang terjadi. Sarah yang mulai tidak tahan karena begitu lama Tuhan menyatakan janjinya. Maka dia mulai menyerahkan suaminya untuk menghampiri Hagar, budaknya, dan dia berpikir siapa tahu dari Hagar kita akan memperoleh yang namanya keturunan. Saudara, dengan ya menyodorkan Hagar kepada suaminya Abraham, ya, ini menunjukkan bahwa Sarah tidak sabar dan menunjukkan bahwa Sarah itu tidak beriman kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Sudah akhirnya Abraham pun mengikuti keinginan daripada istrinya, menghampiri Hagar, dan ternyata Hagar mengandung. Ya, mungkin Sarah berkata, betul kan kataku? Coba kalau dari dulu kita buat begini, ya, maka dari dulu kita sudah punya anak. Ya, dan yang luar biasanya kita mengatakan ketika Hagar mengandung dan melahirkan, yang dilahirkan anak laki-laki loh. Bukankah ini yang ditunggu-tunggu? Bukankah ini yang diharapkan? Kan rasanya ya sia-sia kalau misalkan Hagar mengandung kemudian dia yang dilahirkan kemari anak perempuan. Ini yang dilahirkan ini anak laki-laki, ya. Maka bisa jadi saudara-saudara, ya, Abraham maupun Sarah berkata, ya betul juga, ya. Coba dari dulu kalau kita buat begini, ya begini kita sudah punya anak laki-laki dari dulu, ya. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Kita mengatakan anak laki-laki ini namanya Ismail yang berarti perang. Mulai tumbuh di tengah-tengah keluarga dan bukan menyebabkan yang namanya damai sejahtera, tapi justru selalu menyebabkan pertengkaran antara Abraham dan Sarah itu sendiri. Saudara, saya meyakini bahwa sesuatu yang dari Tuhan itu akan menyebabkan damai sejahtera. Ya, hal-hal yang dari Tuhan akan menyebabkan damai sejahtera. Kalau kita mendapatkan sesuatu dan tidak ada damai di dalamnya,
bisa jadi ini bukan dari Tuhan. Betul enggak? Maka itulah sebabnya belajar sabar menantikan Tuhan itu sangat penting. Karena saya lebih baik menunggu waktunya Tuhan. Meskipun lama, yang terpenting itu membawa damai sejahtera bagi saya. Daripada saya harus menggunakan kekuatan saya sendiri dan mendapatkan apa yang saya inginkan dalam waktu yang sangat cepat, tetapi yang kemudian saya tidak bisa menikmatinya. Ya, untuk apa saudara-saudara? Ya, maka setia pada perkara kecil, menjadi seorang yang melayani, itu akan membentuk satu karakter di dalam diri kita, yakni karakter yang sabar. Dan sabar sangat penting di dalam menjalani kehidupan ini, karena sabar akan membuat kita belajar menantikan waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kita. Maka ketika Abraham dan Sarah akhirnya mereka belajar menjadi sabar, maka datanglah kasih karunia Tuhan. Ishak pun diberikan, sehingga saudara-saudara kita mengatakan Ishak itu artinya tertawa, ya. Maka Abraham dan Sarah pun bisa tertawa seumur hidup mereka. Jadi saudara bisa pilih Ismail perang atau Ishak tertawa. Saudara mau menghabiskan hidupmu dalam peperangan atau mau menghabiskan hidupmu di dalam tertawa. Pilih saja, dan engkau bisa mengalami Ishak apabila saudara sabar. Dan kesabaran ini akan muncul dalam hati setiap kita apabila saudara-saudara kita membangun hidup ini dengan perkara-perkara yang kecil, ya.